Nah, kalau kita merasa apa yang kita lakukan kemarin itu sudah benar, sudah normal, kemudian ke depan mau didengung-dengungkan new normal, sedangkan yang kemarin itu menurut saya ada terlalu banyak kesalahan. Artinya kesalahan yang kemarin ke depan tetap akan dilakukan lagi dengan tata cara yang baru. Dan ini yang saya tidak sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Nuansa Media dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik aja kan? Masih di program kami yakni Live Talk bersama saya Suartono dalam acara Bincang Santai Penuh Inspirasi. Pemirsa, kita tahu bahwa awal mula kabar virus corona dijadikan sebuah canda tawa. Tak sedikit masyarakat menganggap ini hal biasa. Kini virus corona nyata telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua lapisan bangsa, masyarakat, pemerintah berupaya mengatasi virusnya. Mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, sampai social distancing, physical distancing. Bahkan beberapa daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tapi nyatanya virus corona terus meluas dan angka yang positif masih tetap ada. Apakah pembatas sosial berskala besar perlu dikuatkan ataukah istilah new normal tepat diterapkan? Inilah Nuansa Media yang membahas tentang new normal dipertanyakan. Kali ini saya sudah bersama Abah Haji Badrul Zaman, intelektual muda Kota Probolinggo. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak. Kita melihat realitas yang ada. Pemerintah dan masyarakat berupaya mengatasi virus corona dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Tapi sampai detik ini virus masih ada. Bagaimana tanggapannya? Virus corona itu ada nyata. Cuma bagaimana kemudian kita menanggapi bangsa Indonesia ini menyikapi tentang adanya virus corona. Protokol kesehatan yang selama ini diperintahkan oleh WHO kepada semua negara, menurut saya sebaiknya memang harus di-Indonesiakan. Bangsa Indonesia selama ini setiap kali menghadapi masalah selalu mempancasilakan, tidak menelan penuh apa yang menjadi dasar-dasar dari negara-negara lain atau negara lain. Pancasila tidak liberalis, bukan sosialis, apalagi komunis. Pancasila ya Pancasila. Nah, bagaimana kemudian menghadapi permasalahan yang memang nyata tentang virus corona? Kita tahu bahwa ini penyakit yang penularannya cepat. Oke, saya setuju. Untuk itu diterapkan protokol kesehatan. Oke, saya setuju. Tapi yang ini adalah upaya dohir yang dilakukan oleh semua manusia di dunia. Bagaimana kalau di Indonesia? Indonesia selalu mengutamakan keseimbangan. Pancasila mengharuskan kita untuk menyatakan keseimbangan. Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Keseimbangan itu apa? Antara upaya dohir dan upaya batin. Protokol kesehatan menurut WHO dan menurut ahli kesehatan wajib dilaksanakan. Tapi upaya batin juga harus dilakukan. Ini Indonesia. Upaya batin ini menurut saya kita harus lebih banyak bertanya kepada ahli batin juga, para ahli agama, para orang-orang yang dekat sama Allah, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan bagaimana kemudian upaya secara batin. Nah, keseimbangan ini yang dibutuhkan untuk menghadapi hampir semua masalah yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia itu merdeka tidak hanya karena kecerdasan sekarang, tidak hanya karena kepandaian kita berperang, tapi lebih banyak karena berdoa, lebih banyak karena doa seluruh masyarakat Indonesia.
Sehingga siapapun lawannya, Belanda kayak dengan peralatan yang lengkap, Jepang dengan peralatan yang lengkap, kita tetap bisa mengalahkan. Itu semua karena doa. Dan harapan saya kali ini pun kita juga harus berintrospeksi, kembali lagi menerapkan keseimbangan. Upaya zahir yang dilakukan menurut protokol kesehatan tetap dilakukan. Upaya batin pemerintah harusnya, harapan saya menginginkan semua masyarakat Indonesia itu selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Apakah sudah efektif melihat pemerintah sekarang menggunakan instrumen aparatur negara seperti TNI, Polri dalam mendisiplinkan PSBB, batasan skala sosial yang besar ini? Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan masyarakat yang guyup, gotong royong. Nah, kebiasaan untuk berkumpul, kebiasaan untuk bareng-bareng itu memang dengan adanya permasalahan corona ini dibatasi, dan itu butuh sebuah kedisiplinan. Saya setuju tetap aparat baik TNI Polri, saya setuju untuk mendisiplinkan ini. Tapi upaya untuk persuasif sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui aparat-aparat yang di lapangan ini juga harus dilakukan. Siapa yang bisa melakukan upaya persuasif itu? Ya tokoh-tokoh agama. Nah, tokoh-tokoh agama selama ini kurang dilibatkan dalam rangka untuk mengatasi masalah virus corona ini. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh agama yang berada di Indonesia ini sangat bervariatif dalam tanda kutip, bahwa ada yang pro, ada yang mungkin sedikit pro, bahkan ada yang anti terhadap bangsa ini. Nah, mungkin apakah itu yang menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah sendiri, sehingga sampai detik ini dari segmen tokoh agama ini masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah itu sendiri? Ya, saya melihat tadi seperti tadi yang saya katakan, bahwa Indonesia ini selalu menghadapi masalah dengan sebuah keseimbangan, upaya zahir dan upaya batin. Dan tokoh agama yang sangat cinta terhadap negara ini itu jumlahnya juga tidak sedikit, banyak sekali. Mungkin hanya segelintir orang aja yang kemudian berpikir bahwa ini negara ini bisa jadikan negara Islam dan sebagainya. Itu sedikit sekali. Maka pemerintah juga harusnya positive thinking. Baik, karena terlalu banyak tokoh agama yang menginginkan negara ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara yang baik, menjadi negara yang besar. Sehingga semakin banyak kemudian yang dilibatkan tokoh agama, yang terutama yang sangat cinta pada negara Indonesia ini, NKRI, semakin baik. Sehingga nanti pendapat beliau tentang bagaimana upaya batin itu, baik yang dilakukan pemerintah atau secara persuasif diberikan kepada masyarakat langsung oleh para tokoh agama. Nah, adapun kebetulan ada segelintir orang, segelintir tokoh agama yang tidak kuranglah dalam hal untuk mencintai negara ini, ya itu bisa ditinggalkan karena jumlahnya juga sedikit. Baik, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa angka yang positif ini sangat fluktuatif, naik turun. Jadi pemerintah dengan keadaan seperti ini memunculkan istilah baru, yaitu new normal. Apakah sudah tepat kebijakan istilah new normal itu sendiri untuk diterapkan? Ya, ini saya sedikit berbeda pendapat dengan apa yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat ini. Karena permasalahan corona ini, permasalahan penyakit atau wabah ini, kalau kita mengintrospeksi dalam diri kita, terutama bangsa Indonesia, mungkin sebelumnya kita terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa pada Tuhan, terlalu banyak dosa pada Allah, sehingga kemudian Allah memberikan wabah, cobaan dan sebagainya ini berupa penyakit. Penyakit itu hanya alat, corona ini hanya alat, di mana Allah akan memberikan sesuatu yang apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak tahu. Nah, kalau kita merasa apa yang kita lakukan kemarin itu sudah benar, sudah normal, kemudian ke depan mau didengung-dengungkan new normal, sedangkan yang kemarin itu menurut saya adalah terlalu banyak salah. Artinya kesalahan yang kemarin ke depan tetap akan dilakukan lagi dengan tata cara yang baru. Dan ini yang saya tidak sepakat. Saya khawatir bahwa apa yang dikatakan, saya menyitir sedikit dari kata-kata dari MH Najib, ke depan akan ada peradaban baru. Nah, ketika terjadi peradaban baru,
maka tidak banyak orang yang akan bisa mengikuti peradaban baru. Kalau terjadi peradaban baru, jangan-jangan skenario Allah nanti ke depan akan mengembalikan manusia ini kepada fitrahnya. Jadi lebih dekat saya dengan istilah bukan new normal, tapi back to normal, kembali kepada sesuatu yang fitrah. Normal itu adalah benar, normal itu adalah waras, normal itu adalah fitrah. Nah, kalau new normal kita tetap merasa kemarin benar, kemudian ke depan apa yang seharusnya benar yang kemarin kita lakukan salah dianggap benar, dan ke depan tetap akan dilakukan. Lantas ini menarik apa? Lantas ini apa perbedaannya secara mendasar, secara esensial new normal dengan back to normal itu sendiri? Karena perbedaannya ini pasti banyak yang ingin tahu gitu. Ya, perbedaan yang esensial adalah merasa bersalah, perasaan apa yang kita lakukan kemarin itu dianggap benar atau kita merasa bersalah terhadap apa yang kita lakukan. Kita banyak melakukan kegiatan bisnis, politik, kekuasaan dan sebagainya, terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kalau bahasa new normal, apa yang kita lakukan kemarin itu dianggap benar, dan akan datang akan terjadi lagi yang dianggap benar itu, tapi dengan tata cara yang berbeda dengan yang kemarin. Hanya tata caranya saja. Kalau back to normal, kita merasa bersalah, terlalu banyak dosa kita pada Allah. Sehingga ke depan kita sekarang sudah terlalu banyak dosa, ke depan kita akan lebih baik. Back to normal adalah kembali kepada fitrah. Artinya ada keseimbangan gitu. Kembali pada fitrah manusia. Manusia itu diciptakan sebagaimana orang yang fitrah, kesucian. Dan ini saya mencurigai ini Allah akan menjadikan bumi ini menjadi kembali kepada fitrah. Dan siapa yang bisa akan kembali kepada fitrah? Ya orang yang menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Baik, kedepannya apa? Ini masyarakat yang bisa bertahan di tatanan baru pandemi COVID-19 ini dengan istilahnya apa tadi, yaitu istilah back to normal. Itu masyarakat seperti apa yang bisa akan bertahan ke depan? Ya, kemarin ini kita harus menyadari terlalu mendewakan akal, sehingga seakan-akan dunia ini bisa diatur sebagaimana akal kita. Kalau bisnis berpikir bahwa ini dunia bisa kita genggam, dunia bisa kita bolak-balikkan. Politisi juga begitu, kekuasaan juga merasa begitu. Jadi mendewakan akal. Allah tidak hadir dalam setiap kali gerak, Allah tidak hadir dalam setiap kali kegiatan kita. Dan ini yang tidak seimbang. Maka ke depan dibutuhkan sebuah keseimbangan, bahwa manusia ini terjadi zahir dan batin. Jadi boleh akal itu karena kita manusia, dan dunia ini diciptakan sebagai alam syariat. Silakan manusia berpikir, tapi jangan lupa bahwa semuanya adalah kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya apapun yang bisa kita lakukan kecuali itu. Dan itu yang harus hadir selalu dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Kecerdasan akal kemarin sudah kita lakukan. Untuk menghadapi masalah corona saja sampai hari ini, bahkan WHO pun sudah menyerah bahwa kemungkinan corona ini tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Itu kecerdasan akal. Nah, ke depan yang dibutuhkan adalah lebih pada kecerdasan spiritual, bahwa melihat sesuatu itu tidak hitam putih, melihat sesuatu itu tidak sombong, tidak congkak, tapi selalu berkonsultasi, selalu mendekatkan pada Allah, bahwa kita ini hanya makhluk yang serba terbatas, makhluk yang tidak punya kemampuan, akal pun terbatas. Dan inilah yang akan bisa bertahan hidup ke depan. Yang katanya beberapa orang ini akan tercipta dunia baru, akan tercipta peradaban baru. Dan orang yang hidup di peradaban baru adalah orang yang punya keseimbangan antara zahir dan batin. Dan kita yang kebetulan saya di sini memang Muslim
Saya bersyukur dan mungkin banyak orang yang hari ini harus bersyukur karena hanya ahli sunnah wal jamaah saja yang dari awal menciptakan keseimbangan antara akal dan batin, antara hati dan otak. Yang orang-orang yang kapitalisme, orang-orang yang liberalisme, yang mendewakan akal, sama sekali tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap gerak. Ini dua-duanya ke depan mungkin tidak akan mengikuti peradaban baru. Jadi masyarakat yang dengan keseimbangan ya, bisa bertahan ke depannya, karena kita tahu bahwa di dalam tatanan yang baru itu sendiri Tuhan yang sebenarnya yang sesuai dengan apa yang sampaikan tadi, istilahnya back to normal gitu. Ya, fitrah, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah ini, fitrah manusia, kesucian, zahir dan batin. Sehingga kemudian ketika kita berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tidak hanya fid dunya aja, tidak hanya kapitalisme mengutamakan, mendewa-dewakan akal. Semuanya bisa kita lakukan dengan akal. Faktanya hari ini. Baik, Abah. Di balik pandemi COVID-19 virus corona ini, apa hikmah yang bisa kita ambil di balik ini semua? Karena sampai detik ini dan bahkan mungkin selamanya virus ini menurut WHO kan tidak akan pernah berakhir gitu. Kira-kira hikmahnya apa ini? Hikmah yang kita dapatkan bahwa kita selama ini sudah congkak sombong kepada alam, makhluk-makhluk lain. Manusia itu sudah terlalu banyak berbuat kesalahan. Dan hari ini ke depan kita berpikir, kita merenungkan diri, kita harus lebih baik lagi sebagai manusia, baik sebagai makhluk Allah di dunia ini maupun sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk pribadi. Apa yang kita lakukan ya harus disesuaikan dengan syariat, khususnya Islam. Nah, agama-agama lain sudah sesuaikan dengan agama. Jadi itu hikmah yang kita dapatkan. Pertama, tidak mendewa-dewakan akal, tidak menganggap kita ini bisa segalanya, tidak merasa bahwa apapun bisa kita lakukan. Ada Allah yang selalu hadir dalam setiap gerak kita. Tidak bisa kita kemudian mengatur-ngatur semuanya. Baik, Abah, terima kasih banyak Abah sudah berbagi ilmu dan waktunya di Studio Nuansa Media ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi inspirasi tersendiri untuk bisa membuka mata hati bagi masyarakat kita bahwa perlu adanya keseimbangan antara zahir dan juga batin. Terima kasih banyak Abah sudah meluangkan waktu di acara kami Studio Nuansa Media ini. Dari saya, Muhammad Muafiq ila Qawmi Thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.